Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat secara nasional. Sedangkan Basnas Kota Tanjung Pinang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjung Pinang Nomor 11 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut atas keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ 2/568 tahun 2014. Tim Liputan TV Kepri berkesempatan mewawancarai Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang, Muktafin. Ya, alhamdulillah kami Basnas Kota Tanjung Pinang mulai diamanahkan sebagai komisioner, itu diawali dengan pelantikan komisioner Basnas yang tepatnya waktu itu kami dilantik oleh Wali Kota ketika itu Bapak Ilis Darmansyah, yaitu ketika bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2016. Dan sekarang sudah berada di tahun yang kelima, yaitu tahun 2020. Jadi menurut kami tinggal menghitung hari, itu tepatnya tanggal 7 Januari itu adalah masa periode kami berakhir. Alhamdulillah tidak banyak yang dilakukan oleh Basnas, tapi alhamdulillah sesuai dengan apa yang kami rencanakan ya, sejak tahun 2016 terus memaksimalkan upaya baik pengumpulan zakat untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, dan waktu itu targetnya adalah 500 juta, telah berhasil menghimpun sekitar 700. Kemudian untuk tahun kedua kita yang target 700, alhamdulillah telah tercapai 900 juta. Kemudian tahun ketiga alhamdulillah telah mencapai 896.340.000. Nah, terus beranjak ya, tahun 2019 telah mencapai 1,2 M, dan khusus untuk tahun terakhir di tahun 2020 alhamdulillah telah dengan dukungan zakat profesi yang diberikan oleh ASN telah mencapai alhamdulillah sampai sekarang penerimaan total adalah 5.906.257 rupiah. Nah, tentunya ini adalah capaian yang cukup menggembirakan, dan akhirnya kita banyak bisa berbuat ya melalui program-program yang sudah kita rencanakan. Nah, total muzaki ya adalah 1.950, total mustahik ada 2027, dan total penerimaan tadi yaitu 5.906.257. Nah, ini kemudian kami rangkai dalam program-program yang sejak awal ya, diantaranya kita telah membina ada mustahik konsumtif yang setiap bulannya kita berikan 250.000, itu sampai sekarang totalnya adalah 44 orang. Kemudian kita ada program ATM beras ya. Alhamdulillah sampai tahun terakhir ini kita telah menitipkan ATM beras di 5 masjid, yaitu mewakili Masjid Kecamatan 4, kemudian Masjid Kota yaitu Masjid Agung Al-Hikmah 1, berarti total adalah 5. Kemudian program-program yang lain, alhamdulillah kita bisa ada program pengiriman pelajar ya. Sampai sekarang kita telah mengirimkan 3 pelajar dari anak mustahik yang belajar di Sekolah Cendekia, yaitu Sekolah Basnas Pusat yang berada di Bogor. Itu kita tanggung untuk biaya ya, pemberangkatan dan juga pulangnya.
Kemudian program yang lain, ya, selain yang sifatnya rutin, ya, ada biaya modal, ya, usaha. Karena pada prinsipnya Basnas, ya, Basnas Kota Tanjung Pinang, bagaimana diupayakan dana-dana yang terkumpul itu bukan hanya sekedar untuk konsumsi saja, akan tapi prosentasenya di atas 60%-nya adalah dalam rangka untuk pemberdayaan. Maka dalam pemberdayaan ini yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya dengan modal yang telah diberikan oleh Basnas. Di antaranya pemberdayaan, kita telah punya program namanya Gober, Gerobak Berkah. Program ini kita gulirkan dalam rangka untuk bagaimana begitu kita memasuki pandemi ini, banyak di antara para mustahik, ya, bagaimana bisa beranjak, bagaimana bisa eksis untuk mempertahankan usahanya. Maka kita berikan modal gerobak dan juga modal usahanya. Nah, total satu orang itu 5 juta. Nah, dalam artian setengahnya untuk gerobak dan setengahnya lagi, yaitu 250 jutanya untuk modal usahanya. Nah, kemudian juga beberapa, ya, kita telah juga melaksanakan rehab rumah, ya. Ada beberapa rehab rumah dan sifatnya memang masih kami batasi. Rehab rumah ini adalah rehab rumah yang sangat mendesak. Artinya rumah pokok yang ditempati. Atau ada rumah yang sudah dibuat sementara mereka keluarga, ada anak yang sudah besar dan perlu ada dibuatkan kamar, kita buatkan kamar. Dengan batasan sekitar 10 juta sampai 15 juta, ya, kita berikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan alhamdulillah total kita punya program untuk rehab rumah sampai sekarang adalah totalnya adalah 40 rumah, gitu. Nah, begitu juga program-program yang lain, alhamdulillah telah kita laksanakan dengan baik. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau, kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia. Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. 6
menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri. Kegiatan yang dilaksanakan Basnas ini sebetulnya realisasi dari apa yang menjadi tugas pokok Basnas, adalah dalam rangka untuk merencanakan, kemudian memberdayakan dari dana zakat yang telah terkumpul, kemudian mendistribusikan kepada para mustahik yang berhak untuk menerima. Mustahik untuk yang berhak menerima ini kan ada 8. Dan dari mustahik yang ada, tentunya dalam rangka untuk bagaimana memvariasikan. Karena kita tidak bisa hanya sekedar memberikan secara konsumtif, akan tetapi program-program ini dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk dinikmati dan dimaksimalkan program-program ini. Maka kita buat diantaranya ada Tanjung Pinang Cerdas, itu berkaitan dengan pendidikan. Tanjung Pinang Peduli, itu ada kesehatan dan fakir miskin. Kemudian Tanjung Pinang Takwa, itu berkenaan dengan fisabilillah, penguatan dan pengiriman siswa. Kemudian juga Tanjung Pinang Sehat, Tanjung Pinang Sehat, yaitu yang berkenaan dengan masalah kesehatan. Nah, dari 4 program ini, kemudian kita kemas. Sehingga tadi saya sampaikan, peduli ini ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya pemberdayaan. Kita berikan modal untuk dikembangkan. Nah, untuk yang sifatnya konsumtif, karena memang tidak bisa melakukan pengembangan, mereka hanya secara langsung, secara konsumtif, mereka mendapatkan 250.000 per bulan untuk makan. Dan ini tentunya untuk para mustahik yang sangat membutuhkan dan sangat lemah. Ketika mustahik itu mampu berdaya, maka kita berdayakan. Berdaya, upayanya adalah bagaimana mereka bisa bertahan untuk mencukupi kehidupan kesehariannya. Syukur bisa kita kembangkan sehingga kelak mereka bukan hanya menjadi mustahik, akan tapi berubah bisa menjadi muzaki. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Basnas ini tentunya tidak akan bisa maksimal kalau tanpa keterlibatan para muzaki, Dan alhamdulillah sejak peran dari muzaki ASN, dan ini alhamdulillah cukup banyak kontribusinya. Dan kemudian Basnas bisa melakukan banyak upaya, banyak program sesuai dengan tupoksinya. Dan ini bukan berarti kami cukup dengan apa yang telah diterima. Kalau tahun ini mendapatkan 5,5 M, paling tidak potensi zakat yang ada di Tanjung Pinang ini bisa 10 sampai 15 M. Maka ini tanggung jawab kami, dan insya Allah nanti komisioner berikutnya adalah menggali semaksimal mungkin potensi zakat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sehingga kami sangat mengharapkan bagaimana para muzaki yang ada di Tanjung Pinang ini mempercayakan zakatnya kepada
Basnas Kota Tanjung Pinang. Terus terang, masih banyak dana-dana zakat yang sifatnya terbang ke daerah atau ya, diberikan secara langsung. Ya. Sementara ya, perintah dalam hadisnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Diambil dari para agnianya, orang-orang yang berpunya, orang-orang yang wajib untuk zakat, kemudian diberikan kepada para fuqara'nya. Artinya apa? Diambil di daerah itu dan dibagikan ke daerah yang lain. Maka kami sangat menghimbau ya, masyarakat yang selama ini masih memindahkan, masih mengirimkan zakatnya ke kampung halamannya, ke daerah asalnya. Mari kita percayakan kepada Basnas Kota Tanjung Pinang dan nantinya akan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di sekitar ini. Dan insya Allah ya, nanti ya kita akan jelaskan juga paling tidak ada 6 keberkahan kalau muzaki memberikan zakatnya lewat amil resmi, lewat amil yang telah ditentukan. Di antaranya adalah Basnas Kota Tanjung Pinang. Itu ya, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ya, tentunya kita perlu nanti kita ikuti satu sesi lagi dalam rangka menjelaskan apa 6 keberkahan yang akan didapatkan seorang kalau memberikan zakatnya lewat amil. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam bincang cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.
pesan dan harapan kepada masyarakat Tanjung Pinang secara umum bahwa zakat ini adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Ya. Karena dengan zakat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita. Ya. Bahkan bukan hanya kita dapatkan nanti di akhirat. Kalau dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa nanti ya, para mayat itu menyesal kalau diberikan kesempatan mereka hidup lagi, atau diberikan kesempatan hidup lagi mayat-mayat itu, maka yang akan diperbaiki adalah sedekahnya. Fa'as-sadaqah. Ya. Mereka akan perbaiki sedekahnya dan akan menjadi orang-orang yang baik. Ya. Ini adalah penyesalan. Penyesalan hanya terjadi nanti di akhir. Maka untuk itu kami pesankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tanjung Pinang, mari kita serius lihat kembali bagaimana zakat kita. Apakah kita termasuk orang yang betul-betul menunaikan zakat dengan serius? Insya Allah tidak akan menyesal. Namun ketika masih belum serius, belum kita perhatikan, maka khawatir kita menjadi orang yang menyesal. Dan zakat yang kita keluarkan, ya, hakikatnya bukan saja nanti kita temukan di akhirat, akan tetapi 4 hal kita dapatkan di dunia. Yang pertama, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Zakat adalah bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita laksanakan, maka ya, seorang itu akan diberikan jalan keluar apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian dengan zakat kita akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ya. Karena khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sakanul wa shalli 'alaihim inna sakanul lahum. Dan doakanlah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini perintah untuk amil, ya. Untuk amil disuruh mendoakan. Kalau Allah yang suruh, berarti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ketentraman kepada orang yang melaksanakan zakat. Kemudian yang ketiga, ya, Allah akan ganti apa yang kita berikan, Allah akan ganti. Jadi gantinya bukan nanti di akhirat, tapi di dunia juga langsung diganti. Begitu juga yang terakhir, ya. Wadawu mardakum bisadaqah. Wadawu mardakum bisadaqah. Banyak orang yang tidak berpikir, ya, jarang. Sementara dengan sedekah, dengan zakat yang kita keluarkan, itu bisa menjadi sarana untuk berobat. Ya. Dan pola berobat ini sering dilakukan orang. Sedekah itu belakangan, nanti akhir-akhir, setelah rumah sakit tidak menerima. Setelah rumah sakit angkat tangan terhadap sebuah penyakit, baru seorang itu sedekah. Nah, pola ini mestinya dibalik. Sedekah bisa didulukan. Kenapa? Karena sebelum parah, mestinya sedekah bisa didulukan. Dan ini dialami oleh saudara-saudara kita. Kenapa di Arab? Itu kok ya, rumah sakit. Di sana fasilitasnya luar biasa. Tapi ya, yang dirawat itu sedikit, tidak banyak. Kenapa? Berbeda dengan kita, di daerah kita, rumah sakitnya terbatas, fasilitasnya terbatas, tapi luar biasa. Ya, yang sakit banyak pengunjungnya, banyak yang sakit. Ternyata pola berobatnya yang harus diubah. Itulah 4 hal yang kita dapatkan kalau kita mengeluarkan zakat. Kemudian tadi ada 6 keberkahan yang apabila kita laksanakan, ya, maka 6 keberkahan itu dapat. Yaitu apa? Ketika kita menunaikan zakat lewat amil yang resmi. Kalau menunaikan zakat lewat amil yang resmi akan mendapatkan 6 keberkahan. Nah, sebaliknya, kalau kita menunaikan secara langsung berarti kehilangan 6 keberkahan. Berkah yang pertama sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim
berarti ada yang disuruh mengambil. Siapa yang disuruh mengambil itu? Adalah amil. Jadi ketika kita membayar zakat tidak lewat amil, berarti kita telah menyalahi ya perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dalam sejarahnya, ya, sejak zaman Rasulullah kemudian dilanjutkan dengan para salafus salih, khulafaur rasyidin, di sana ada amil zakat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah orang yang berzakat akan mendapatkan doa dari amil. Ya. Kenapa? Karena memang perintah. Ya. Wa sholli alaihim, dan doakanlah. Ini yang perintah Allah dan yang mengijabah doa adalah Allah. Berarti apa? Kalau ini ditunaikan, dilakukan, maka orang-orang yang berzakat itu akan mendapatkan ketenangan. Ya. Sebaliknya, orang yang enggan menunaikan zakat atau ya, tidak melalui amil, maka dia masih ada kekhawatiran karena tidak mendapatkan doa dari amil. Kemudian yang ketiga, yaitu terjaganya amal yang dilakukan. Nah, ketika kita memberikan zakat, infak, kalau secara langsung biasanya apa? Biasanya ada perasaan berjasa, sehingga ketika nanti ada masalah bisa saja kita ungkit-ungkit ya jasa itu, akhirnya amalnya hilang. Nah, sebaliknya yaitu berkah yang keempat yaitu amil mustahik yang menerima, dia merasa bahwa karena menerima akhirnya dia merasa rendah, ya, merasa di bawah oleh muzaki, ya. Dan ini perasaan ini akhirnya apa? Ya, tidak terjaganya marwah mustahik. Ya. Kemudian yang kelima, ya, berkahnya adalah kita bisa lebih terencana dan bisa pemberdayaannya lebih maksimal. Banyak zakat yang sudah kita keluarkan, kalau kita keluarkan secara langsung biasanya hanya untuk konsumtif. Tapi kalau zakat itu diberikan kepada amil, ya, basnas, bisa direncanakan lebih baik, dan insya Allah saudara-saudara kita akan lepas dari jeratan para rentenir ketika berusaha. Dan yang keenam, yang terakhir adalah ya, dengan kita kumpulkan lewat basnas, maka kita jadi tahu ya, potensi zakat sekota Tanjung Pinang. Dengan tahu potensi zakat sekota Tanjung Pinang, maka basnas akan bisa merencanakan ya, kerja-kerja besar dalam rangka untuk memberdayakan para mustahik. Nah, itulah 6 keberkahan yang akan didapatkan kalau seseorang, kalau para muzaki mengamanahkan atau memberikan ya, amanah zakatnya kepada basnas atau kepada amil resmi, dan akhirnya 6 keberkahan itu betul-betul bisa kita. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.